Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Masalah Dahsyatnya Kekekalan. Saudara, kita harus percaya kalau hanya masalah kebangkrutan, Tuhan pasti bisa tolong. Kalau hanya masalah kesehatan, tentu mudah bagi Tuhan. Kalau hanya belum mendapatkan jodoh atau belum memiliki keturunan, itu hal kecil. Tuhan bisa beri. Kalau cuma masalah rumah tangga, Tuhan bisa kasih jawaban. Tetapi ketika Tuhan izinkan ada bahaya atau masalah-masalah hidup di mana kita merasa terancam, sebenarnya ada maksud Tuhan, yaitu untuk menarik kita kepada kekekalan. Maka seharusnya kita mencari perlindungan yang teguh dan sempurna, saudara. Coba perhatikan bencana alam yang semakin sering terjadi, belum lagi perang Ukraina dan Rusia yang tidak kunjung selesai, apalagi kalau Eropa ikut campur. Bisa loh terjadi perang dunia ketiga. Kalau sampai senjata pemusnah massal digunakan, siapa yang bisa bertahan hidup? Siapa yang bisa melindungi? Orang akan minta tolong kepada siapa? Orang pasti mulai memandang Tuhan. Seharusnya memang begitu. Tetapi kalau mereka memandang Tuhan, masalahnya bukan supaya hanya sekedar mereka selamat dari nuklir atau bencana lainnya, tetapi lebih dari itu, yaitu selamat dari api kekal. Itu sesungguhnya yang paling sulit, saudara, yaitu ketika menyangkut kekekalan. Ketika kita tidak memiliki karakter yang baik, tidak menghormati Tuhan, dan tidak menjaga perasaannya, serta hidup sembarangan. Padahal Tuhan maunya kita bisa berjalan bersama Dia. Maunya kita menghargai Dia, supaya Dia bisa juga menghargai kita, memberi perhatian khusus kepada kita, dan kita dijadikan orang-orang istimewanya, dilindungi, bahkan tidak hanya selama kita hidup di bumi ini, tetapi sampai nanti di kekekalan. Maka saudara, kita harus melawan segala persoalan dalam hidup dengan kesucian. Semua persoalan yang menyangkut kebutuhan hidup, percayalah pasti bisa kita lalui ketika kita hidup kudus. Tuhan pasti memberi kita kesanggupan dan jalan keluar, seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Kita harus sadar, saudara, bahwa masalah kita sebenarnya bukanlah masalah-masalah fana dunia. Saudara harus percaya, kalau saudara hidup suci, masalah keuangan pasti ada jalan keluar. Masalah kesehatan pasti bisa diatasi. Akhirnya memang bukan lagi masalah rumah tangga, masalah kesehatan, atau masalah dunia lainnya. Karena yang Tuhan kehendaki menjadi target dalam hidup kita adalah kekekalan. Dan itulah masalah yang sesungguhnya, masalah dahsyatnya kekekalan. Itulah sebabnya di akhir zaman ini Tuhan juga izinkan adanya berbagai bahaya, bencana alam, kelaliman, konflik horizontal, perang, kelaparan, krisis ekonomi, pandemi, yang mana semua sebenarnya sudah dinubuatkan. Saudara bisa baca di 2 Timotius 3 ayat 1-5. Semua itu Tuhan izinkan, saudara, sebagai peringatan kepada manusia
agar mereka memandang Tuhan. Perhatian hamba Tuhan seharusnya juga tidak hanya kepada masalah keluarga, kesehatan, atau berkat-berkat jasmani. Memang itu harus dipedulikan, tetapi jangan salah. Ada hal yang jauh lebih penting dan yang tidak boleh dilupakan. Apa itu? Yaitu mengajak jemaat, mengajak umat untuk memberikan fokus kepada masalah kekekalan. Harus jujur saudara, masalah kekekalan seringkali kurang diajarkan secara kuat dan tidak mendapatkan porsi atau waktu yang cukup. Padahal itu bukan hanya penting, tapi sangat penting karena menentukan nasib kekal seseorang. Akibatnya saudara, banyak orang atau jemaat yang alergi ketika diajak bicara tentang masalah kekekalan. Saudara, kalau kita bisa mengerti masalah kekekalan, maka masalah-masalah lain jadi kecil dan tidak ada artinya. Bayangkan saja kalau terjadi gempa yang hebat atau tsunami. Apakah saudara masih akan mengingat masalah keluarga saudara? Atau masalah ekonomi yang saudara hadapi? Tidak, bukan? Semua jadi tidak berarti, kan? Atau kalau terjadi pecah perang nuklir, bayangkan. Semua masalah jadi kecil, tidak ada artinya. Kita dihina, disakiti, dikecewakan, dikhianati pasangan, bahkan diludahi, jadi tidak masalah. Itu baru bencana di bumi loh saudara. Belum bicara bencana di kekekalan. Ada, saudara. Kalau kita melihat dahsyatnya kekekalan, percayalah masalah hari ini tidak ada artinya. Apakah kita belum sukses, belum punya gelar, belum punya keturunan, belum bisa bangkit dari kebangkrutan, sakit yang belum sembuh, memiliki cacat bawaan. Oh, saudara, semua itu tidak ada artinya dibandingkan dahsyatnya kekekalan, dibandingkan kalau kita sampai terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya, kalau saat ini kita mengalami bahaya-bahaya kecil, harusnya itu membuka mata kita untuk melihat bahaya yang lebih besar, yaitu masalah atau bahaya di kekekalan. Kalau Tuhan izinkan kita ada banyak masalah, kita harus memandang Tuhan, karena itu berarti Tuhan peduli. Alami Tuhan, saudara. Lawan semua masalah dengan kekudusan. Percayalah, Tuhan pasti peduli. Saudara, ketika kita bisa menggapai Allah, meraih Allah, ternyata kita jadi tahu bahwa bahaya terbesar adalah ketika kita terpisah dari Allah. Tidak ada yang lebih besar dan lebih mengerikan akan hal itu. Dan itulah masalah yang sebenarnya dalam hidup ini. Tidak ada juga kegagalan yang sejati kecuali terpisah dari hadapan Allah. Jadi, saudaraku, apapun masalah kita, menjadi tidak berarti, menjadi kecil kalau kita memandang Tuhan dan diajar melihat realitas hidup yang dahsyat. Lebih dahsyat dari sakit kanker, kebangkrutan, dikhianati pasangan hidup. Lebih dahsyat dari apapun, yaitu ketika kita terpisah dari hadirat Allah. Maka sekali lagi, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan, tak seorang pun bisa menggapai Allah. Tak seorang pun bisa masuk dalam kerajaannya yang kekal. Seperti tersirat dalam Ibrani 12 ayat 14. Amin. Tuhan Yesus memberkati.